Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Erlin Tamaya dari kelas A24. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah hadis untuk memenuhi tugas UTS Ilmu Hadis. Di sini ada hadis yang dikutip hadis Nabi yang berbunyi, Man banna masjidalillahi banallahu lahu fi jannati mithlah. Yang artinya, barang siapa membangun masjid karena Allah, maka Allah akan bangunkan rumah baginya di surga. Dari hadis ini, maka saya akan menjelaskan pendekatan dari segi lafal, segi makna, segi murad, segi arti, dan segi pendekatan dari segi bukti. Oke, memasuki nomor yang pertama, yaitu dari pendekatan dari segi lafal. Oke, dari segi lafaz ini akan saya jelaskan tentang lafaz al-masajid adalah jamak dari lafaz masjid. Di kata masjid ini seperti hadis tadi, Allah akan barang siapa yang membangun masjid maka Allah akan memberikan reward. Ya, di sini reward itu sebuah hadiah dari Allah. Allah akan menjamin itu dibangunkannya rumah di surga seperti gambar ini. Insyaallah, reward di surga, rumah. Dari segi lafaz masjidun, maka Allah akan membangunkannya rumah di surga, dikasih reward sama Allah. Besok di surga akan dibangunkan sebuah rumah. Oke, lanjut ke segi makna. Untuk dari segi makna, masjid itu sendiri adalah tempat untuk bersujud. Maka pengertian dari maknanya ini saya ambil dari kata pengertian sujud. Akar katanya ialah sajada yasjudu sujudan. Jadi kata sujud itu artinya kita mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara pasrah, dengan total, dengan fokus pikiran kita, hati kita, yakin hanya kepada Allah lah tempat kita akan kembali. Seperti di posisi gambar samping ini, nah ini ada orang sedang melakukan sujud. Sujud itu kepala merendah ke lantai, benar-benar kita tunduk, mendekatkan diri kepada Allah, tunduk, pasrah, dan harus fokus pikiran kita, hati kita mantapkan, kita yakinkan hanya kepada Allah lah tempat untuk kita kembali. Ini pengertian dari kata makna sujud. Oke, lanjut dari muradnya. Murad dari hadis tersebut. Muradnya yaitu berarti kita harus tawakal kepada Allah. Tawakal ini dari kata waqala yang artinya menyerahkan. Nah, bahwa Allah mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah seorang makhluk yang diciptakan oleh Allah, dan Allah lah sebagai Khalik, Al-Khalik yang Maha Pencipta. Artinya di sini kita sebagai manusia harus tunduk, iman, taat, ibadah kita hanya kepada Allah. Kita harus mempunyai sikap tawakal kepada Allah. Tawakal yaitu menyerahkan diri hanya kepada Allah, disertai usaha dan doa. Dalam surat Al-Ahzab ayat 48 Allah berfirman, dan bertawakallah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Nah, di sini kita harus benar-benar menyerahkan semuanya kepada Allah. Kita harus
kita harus sebagai manusia harus tunduk, harus taat, harus yakin hanya kepada Allah lah tempat kita berlindung, dan hanya kepada Allah lah kita akan kembali. Oke. Terus dari kata arti, pendekatan arti. Nah, di sini kita harus menerapkan sikap tawakal itu sendiri. Kalau tadi muridnya pengertian tawakal, di sini kita sikap tawakal. Tawakal adalah landasan kita, keyakinan kita bahwa Allah adalah pemegang kekuasaan yang mutlak dan mengatur segala sesuatu dengan kebijaksanaannya. Kita harus mempunyai sikap ini, menerapkan di diri kita, sikap kita. Bahwa kita yakin bahwa Allah itu adalah pemegang kekuasaan yang mutlak, yang mengatur segala sesuatu dengan kebijaksanaan. Di sini kita bertawakal, ya Allah, yakin di sini pada Allah lah kita meminta pertolongan, karena hanya Allah lah pemegang kekuasaan yang mutlak dan mengatur segala sesuatu dengan kebijaksanaan. Untuk dari segi yang kelima, yang terakhir, dari segi bukti. Di sini pendekatan bukti berarti kita buktikan bahwa kita itu harus yakin, harus mempunyai sikap yang husnudzan kepada Allah. Kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari, kita harus husnudzan kepada Allah. Sebagaimana sikap husnudzan kepada Allah, umat muslim diharapkan dapat menjalani kehidupan dengan penuh ketenangan, keikhlasan, dan rasa syukur kepada Allah dalam segala kondisi. Dari sikap kita buktikan bahwa kita menerapkan dimanapun, kapanpun, kita harus berhusnudzan kepada Allah. Kita menerapkan bukti-bukti sifat-sifat yang husnudzan, maka diharapkan kita akan mempunyai ketenangan, penuh dengan keikhlasan, dan selalu mempunyai rasa syukur kepada Allah dalam segala kondisi apapun. Sebaliknya dari kata husnudzan yaitu suudzon. Diharapkan dibuktikan bahwa kita menjauhkan sifat-sifat suudzon, berprasangka buruk kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Buktikan bahwa kita tuh tidak ada sikap itu suudzon kepada Allah, yang artinya berprasangka buruk atau memiliki prasangka yang negatif terhadap Allah. Suudzon terhadap Allah dianggap sebagai sikap yang tidak pantas dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sekian, jadi kita buktikan bahwa kita itu harus bersikap yang husnudzon kepada Allah, dan jauhkanlah dari sifat yang suudzon, berprasangka kepada Allah. Semoga Allah selalu melindungi kita semua dalam kondisi apapun, dan semoga kita selalu ingat bahwa kita ini adalah makhluk ciptaan Allah, dan hanya kepada Allah lah kita minta pertolongan. Kita harus membuktikan bahwa kita harus bersikap suudzon kepada Allah. Dan sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Ini pendapat dari saya pribadi, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.